Tutorial kali ini kita akan mempelajari mengenai OBS Studio. Seperti yang sudah kita ketahui, dengan OBS Studio ini kita bisa melakukan banyak hal. Salah satunya yaitu adalah kita bisa menggunakan OBS Studio ini untuk melakukan live streaming di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan OBS Studio ini untuk melakukan perekaman atau recording video, misalkan video pembelajaran, video tutorial dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dengan OBS Studio kita juga bisa menggunakan untuk virtual kamera. Jadi kalau sahabat sering bergabung suatu video conference, suatu meeting, kita bisa memanfaatkan OBS Studio ini sebagai salah satu input kameranya. Nah, seperti yang tampak di layar, kita bisa seakan-akan ada di sebuah studio. Dengan suka hati kita bisa berganti-ganti seperti ini. Nah, kita bisa berganti layar sesuka hati kita sesuai dengan setting yang sudah kita siapkan. Nah, lantas bagaimana pemanfaatan OBS Studio ini? Ikuti video tutorial ini sampai dengan selesai. Untuk menggunakan OBS Studio, tentu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal OBS Studio di komputer kita. Oleh karena itu, bagi sahabat yang belum memiliki software OBS Studio ini, silahkan dibuka browsernya. Kali ini kita akan mencoba menunjukkan cara mengunduh OBS Studio. Kita akan menggunakan browser, boleh menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla Firefox, bisa menggunakan software lainnya. Silahkan dipilih sesuai dengan apa yang biasa selama ini sahabat gunakan. Lalu dari menu pencarian ketikkan saja kata kunci atau keywordnya, yaitu adalah OBS, kemudian ditekan enter. Nah, seperti tampak di layar, maka nantinya akan ditunjukkan hasil pencarian di Google ini, di search engine ini tentang OBS Studio, dan biasanya bisa kita lihat di barisan paling atas seperti yang tampak pada layar. Oleh karena itu, ketika sudah tampil seperti ini, kita langsung fokus saja ke bagian download dari OBS ya, atau Open Broadcaster Software. Diklik di bagian download. Kemudian tunggu beberapa saat, sahabat bisa melihat tampilan dari OBS Studio yang diberikan oleh obsproject.com. Jadi OBS atau Open Broadcaster Software ini adalah software open source, artinya software yang gratis yang bisa kita gunakan, bisa kita install di berbagai platform komputer kita ya, seperti yang ditunjukkan pada layar. Bisa kita install di Windows, di Apple maupun di Linux. Nah, silakan diunduh sahabat semua sesuai dengan komputer masing-masing. Misalkan komputer sahabat menggunakan 64 bit, langsung saja klik di bagian download installer ini. Namun apabila komputer laptop sahabat menggunakan 32 bit, silakan dipilih bagian yang bawah. Silakan diunduh sampai dengan selesai proses unduhnya. Begitu proses selesai, nanti langsung saja lakukan instalasi OBS ini di komputer kita. Tentu sekali lagi harus sesuai dengan ini ya, komputer atau laptop kita masing-masing. Oke, jika sudah terinstall, maka nantinya OBS ini biasanya kalau dimunculkan di desktop, maka shortcutnya akan seperti yang ditunjukkan pada layar ya, yang seperti ditunjukkan pada layar yang di bagian bawah ini ya. Silakan nanti dijalankan. Dan apabila sahabat ini sudah menggunakan cukup lama, maka di bagian send ini ya, di sebelah kiri ini sudah mungkin sudah ada beberapa. Namun apabila software ini baru saja diinstal, baru saja diinstal oleh sahabat semua, tentu di bagian send ini masih kosong ya. Nanti kita harus menambahkannya.
Nah, saya mencoba menunjukkan bagian-bagiannya. Yang sebelah kiri ini ada send. Nah, di masing-masing send nanti ada terbagi menjadi beberapa sources atau sumber begitu ya. Nah, misalkan saya menggunakan send yang saya sebut sebagai sang pengajar. Di sini ada mikrofon, ada kamera, ada logo SMP dan background logo. Nah, ini yang nanti penataannya akan sangat mempengaruhi urutan siapa yang di depan, siapa yang di belakang, begitu ya. Misalkan di bagian send ini mikrofon paling depan, kemudian di belakangnya ada kamera, ada logo logo SMP dan background, begitu ya. Berarti kamera ini ada di depannya logo dan di depannya background. Nah, hasilnya seperti tampak di layar begitu. Kamera itu adalah yang mengambil gambar kita, kemudian di belakangnya itu ada logo dan juga ada background yang kita gunakan. Misalkan logo ini ingin kita hilangkan, ini tinggal kita klik saja ikon seperti tanda mata ini ya. Ini tinggal kita klik begitu, maka nanti otomatis logonya jadi tidak tampil. Logo yang satu juga saya klik, jadi tidak tampil. Jadi permainannya seperti kalau di Adobe Photoshop itu seperti layer ya. Kita menata layer-layer begitu. Kalau ini menata sources atau sumber-sumber dari send yang sudah kita tentukan. Oke, kita akan mencoba membuatnya dari awal. Asumsinya sahabat sudah selesai mendownload, sudah selesai menginstal OBS Studio-nya begitu. Maka langkah yang kita harus lakukan pertama tentu adalah menambah send yang ada di sebelah kiri ini dengan cara kita klik tombol plus begitu. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan diisikan nama sendnya, misalkan kita sebut sebagai studio kelas misalkan begitu. Ini hanya penamaan ya, untuk memudahkan kita menentukan mana yang akan kita gunakan pada saat ingin menggunakan. Jika sudah kita klik OK, maka di tampilan awal send yang terbuat yaitu adalah studio kelas. Ini masih kosong source-nya, belum ada sumber yang digunakan. Oleh karena itu kita harus menambahkan sources-nya atau sumbernya dengan cara diklik tombol plus begitu, diklik. Nah, begini. Nah, kemudian nanti akan muncul beberapa pilihan mulai dari audio input capture, audio output capture, browser, color source, display capture, game capture, image dan lain sebagainya. Kita akan memulai dengan menambahkan kamera dulu ya, menambahkan kamera dulu. Kamera itu kita bisa menambahkan source yang tipe video capture device ini ya. Video capture device kita klik begitu, nanti akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar seperti ini. Nah, create atau select source. Nah, ini bisa kita beri nama juga. Misalkan ini kita sebut kameraku begitu ya. Artinya kita menempatkan sumber itu berasal dari kamera yang kita pilih. Nah, jika sudah kita klik OK begitu. Nah, otomatis nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita harus menentukan device atau perangkat apa yang kita jadikan sebagai dasar untuk kamera ini. Misalkan saya secara default ini menggunakan USB VGA UVC webcam. Nah, ini bisa kita alihkan ke jenis kamera yang lain tergantung yang ada di laptop kita. Kita menggunakan webcam atau kamera eksternal. Oke, saya alihkan ke NYK Nemesis. Ini adalah kamera eksternal yang saya gunakan saat ini. Kalau terjadi trouble seperti ini bisa kita gonta-ganti dengan kamera yang lain begini ya. Bisa kita ganti sesuka hati kita. Kalau sudah tinggal kita OK. Dan sampai saat ini belum muncul kameranya, tidak perlu khawatir. Tinggal kita pilih kamera seperti ini lagi dan kita pilih jenis kamera yang lain. Kita alihkan dulu ke kamera yang lain, baru sesuai yang kita inginkan bersama, begitu ya. Jika tetap tidak muncul, pastikan kamera eksternal yang kita gunakan itu terhubung dengan baik. Salah satunya ditandai dengan kabelnya dan portnya terhubung ke laptop dengan baik gitu. Nah,
Jika sudah memastikan semuanya terhubung, kita bisa memilih lagi kamera yang kita gunakan. Itu, nah sekarang sudah terdeteksi dengan baik kamera yang kita gunakan, yaitu NYK Nemesis. Tadi terjadi karena portnya tidak terhubung dengan jelas atau dengan baik. Sampai tahap ini kita sudah menambahkan kamera di OBS Studio. Kita bisa mengubah ukuran dan posisi kamera ini sesuai dengan keinginan kita dengan cara di bagian bawah ini pada nama source-nya tadi kita beri nama kameraku. Ini simbol gemboknya kita klik sehingga terbuka. Ketika diklik maka terdapat menu editing seperti tampak pada layar. Ketika gemboknya sudah terbuka maka dengan mudah kita bisa mengubah-ubah posisi dari kamera ini atau sources ini ya. Nah, jika sudah seperti ini rekan-rekan semua, kita bisa menambahkan efek pada kamera yang kita gunakan. Misalkan kita ingin menghilangkan background yang ada di belakang, yaitu yang warnanya hijau. Caranya kamera ini kita klik ya, seperti tampak pada layar, kameranya kita klik lalu nanti kita pilih filter. Nah, akan muncul seperti pada layar. Kita tambahkan efek filternya ya. Kita tambah efek filternya biar kelihatan, saya perkecil seperti ini. Kita tambah plus begini, kemudian silakan dipilih efek yaitu chroma key. Chroma key ini biasanya digunakan untuk menghilangkan green screen ya yang kita gunakan. Seperti ini kita klik biar namanya tetap chroma key, kita oke. Nah, di bagian panel ini kalian teman-teman sahabat bisa melihat warna hijau di background sudah berhasil kita hilangkan. Tinggal kita atur similarity-nya ya, kemudian smoothness-nya ini sesuai dengan keinginan kita. Cara mengaturnya adalah dengan kita menggeser-geser bagian ini ya. Tinggal kita geser sesuai ini keinginan kita. Kemudian smoothness-nya juga bisa kita atur seperti ini sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, kita juga bisa mencoba efek-efek yang lain seperti color correction untuk mengubah-ubah tampilan warna pada kamera kita seperti ini ya. Misalkan brightness-nya kita naikkan biar lebih cerah, bisa. Gamanya juga kita naikkan misalkan. Nah, silakan nanti di otak-atik sendiri sehingga bisa menghasilkan tampilan yang terbaik bagi teman-teman semua gitu ya. Ini bisa kita atur sehingga tampilannya menjadi tampilan yang terbaik sesuai yang kita inginkan. Jika dirasa sudah, tinggal kita close seperti ini. Saat ini kamera sudah terpasang di Sense Studio Class. Tinggal kita menambahkan background. Langkahnya sama di bagian sources atau sumber, kita klik plus begini. Kemudian muncul beberapa pilihan. Silahkan ditentukan kalau background itu berupa gambar, maka silahkan dipilih yang image ya, berupa gambar. Oke. Bisa kita beri nama misalkan, tapi ini namanya nggak boleh sama dengan yang sudah ada ya. Background kelasku misalkan begitu, kita oke. Nah, jika sudah seperti ini silakan diklik di bagian browse ya. Di bagian browse ini silakan diklik lalu dicari ya, dicari gambar yang akan kita gunakan sebagai background. Kita cari gambar yang akan kita gunakan sebagai background. Oke, misalnya dari sini kita akan menggunakan gambar yang berupa kelas ya, misalkan gambar berupa kelas seperti ini. Oke, jika sudah ketemu tinggal kita oke begini. Tampilan awal gambar background ini menutupi kamera. Kenapa? Karena posisi layernya atau posisi sourcesnya adalah di atasnya kamera, harusnya background itu kan di belakangnya gitu. Nah, jika seperti ini langkahnya sangat mudah, tinggal kita geser ke belakang ini. Nah, maka otomatis backgroundnya sudah ada di belakang kita, tinggal kita atur ukurannya dengan cara menarik bagian ujungnya seperti ini. Nah, sampai titik ini kita sudah menambahkan kamera dan juga background yang akan kita gunakan. Misalkan kamera mau kita sesuaikan ya, tinggal kita ubah di bagian sources ini kameranya
bisa kita atur ulang besar kecilnya. Misalkan kita anggap ini kita duduk di meja yang ada di kelas ya, seperti ini posisinya. Nah, ini tinggal kita letakkan, ditata sedemikian rupa sehingga tampilannya bisa lebih baik lagi, lebih smooth, lebih menarik. Nah, sahabat semua, sampai titik ini kita sudah menempatkan kamera dan background demikian bagusnya begitu ya. Tinggal bagaimana kita menambahkan fitur-fitur lain. Misalkan kita akan menambah mikrofon. Mikrofon ini misalnya kita gunakan ketika untuk virtual kamera, untuk webcam, untuk meeting, untuk video conference menggunakan Microsoft Teams dan lain sebagainya. Caranya juga sama, kita tambahkan source di situ, kita klik tombol plus, lalu silakan dipilih audio input capture ya, audio input capture seperti ini, sebut saja mikrofon ya, mikrofonku misalkan begitu, kita klik OK. Nah, kemudian silakan dipilih tipe apa namanya, tipe mikrofon yang kita gunakan. Misalnya saya pakai default atau apa, atau any kind of message. Ini silakan ditentukan mikrofon yang kita gunakan gitu ya. Misalkan kita pakai LCP ini, oke. Tinggal setelah ditentukan jenisnya kita oke, maka otomatis mikrofon ini sudah ada di sources kita dan sudah muncul di sini ya. Bisa dilihat di bagian monitor ada mikrofonku, indikatornya sudah muncul di sana. Nah, ini beberapa tambahan, kamera sudah, background sudah, mikrofon sudah. Kemudian apabila kita ingin menambah logo, misalnya logo sekolah atau logo apa, sama karena dia berupa gambar, kita tambahkan image. Misalkan di sini saya sebut logoku misalkan begitu, kita oke. Tinggal kita cari logo dari gambar yang akan kita gunakan ya. Misalkan kita pakai logo ini, tinggal kita klik open, oke, dan seperti tadi kita lakukan pengaturan. Kira-kira posisinya seperti ini, kita taruh di titik tertentu sesuai yang kita inginkan. Nah, sahabat semua, sampai sini kita sudah melakukan pengaturan banyak hal, mulai dari mendownload OBS, menginstal OBS, kemudian menambahkan berbagai sources ya, berbagai sumber, mulai dari kamera, background, mikrofon, dan juga logo. Nah, di tutorial selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana menambahkan konten-konten. Misalnya kita akan menjelaskan suatu materi berupa PowerPoint atau berupa video, agar kita nanti bisa mengemasnya menjadi video pembelajaran. Oleh karena itu, ikuti terus tutorial OBS yang ada di channel Sang Pengajar ini, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.